Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih berasal dari karakter Ayano Koji Kiyotaka, di mana jam tangan kami memperbarui posisi ke F12 saat kami melarikan diri ke arah tenggara. Jarak antara kami dengan kelompok yang tertinggal di belakang mulai melebar, membuatku terpaksa melambatkan langkah kaki. Kalian bercanda kan? Ujian baru saja dimulai. Berapa banyak yang sudah tereliminasi barusan? Ucap Hashimoto. Lalu dia menoleh ke samping. Tidak, Takemoto, cepat hubungi Shimazaki dan suruh dia melaporkan situasinya. Kenapa kelas B bisa membuat kita lengah seperti itu? Dimana Shiraishi, salah satu VIP kami, hampir tidak sanggup lagi untuk berdiri tegak setelah penyerangan barusan. Membuatnya tidak mungkin untuk menerima panggilan radio sekarang ini. Dimana Hashimoto yang langsung menyadarinya dan kembali memberi perintah, kali ini kepada Takemoto. Takemoto yang napasnya juga tersengal-sengal tetap berlari kecil sambil mencoba berbicara melalui alat komunikasi. Tunggu, Apa-apaan itu? Aku akan menyampaikannya, ucap Takemoto. Balasan dari markas datang. Takemoto bergumam hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri sambil melirik ke arah Hashimoto. Di tablet tidak ada tanda-tanda kelas lain mendekat ke area kita, ucap Takemoto. Dan posisi kelas B juga tidak berubah, sambung Takemoto kembali. Dimana kata-kata itu menggema dingin di tengah kesunyian hutan. Apa maksudnya itu? Yoshida membentak, napasnya keluar cukup kasar karena frustasi. Sebenarnya siapapun bisa memahami penyebabnya jika sedikit saja bisa menenangkan diri. Namun sekarang semua masih tenggelam dalam kepanikan. Jelas tidak punya ruang untuk berpikir jernih, pikir Ayano Koji. Dan mempertimbangkan kondisi kelas, aku mulai memperlambat langkahku dari lari menjadi jalan yang sedikit cepat. Jawabannya sederhana, ucap Ayano Koji dengan suara setenang mungkin. Kelas Ryuen berpura-pura mundur untuk menghindari konflik. Update GPS pertama menunjukkan jarak mereka, dan itu membuat kita lengah, sambung Ayano Koji. Dimana ranting-ranting patah di bawah kaki kami saat kami menerobos semak yang mulai menipis. Tapi itu hanya kedok, persiapan untuk serangan kejutan. Yang mereka butuhkan hanyalah komandan mereka mengaktifkan full GPS di jam sebelum pembaharuan berikutnya. Mendengar penjelasanku, Takemoto tersandung kecil saat mendengarkannya. Entah karena kelelahan atau karena terkejut, aku juga tidak tahu. Sejak taktik itu diaktifkan, data GPS kita akan membeku selama 30 menit. Jam tangan para pengintai juga menjadi tidak berguna. Sementara itu, kelompok Ryuen menerima pembaruan terus-menerus dari Kaneda dan bergerak tanpa ragu ke arah kita. Keunggulan yang sempurna dan dihitung dengan matang. Waktu yang cukup untuk mendekat, mengepung, lalu menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka sudah menghabiskan kartu truf sekali pakai mereka sejak awal, gumam Yoshida yang suaranya bergetar antara amarah dan juga penyesalan. Beberapa siswa lain menggepalkan tangan mereka dengan keras karena merasa kesal. Lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan. Tidak diragukan lagi, itu adalah sebuah pertaruhan. Bahkan jika kami tidak menyadari serangan itu, seandainya kami menyelesaikan diskusi dan langsung melanjutkan perjalanan, kami tetap tidak akan bisa lolos dengan mudah dari penyergapan tersebut. Kalaupun begitu, lanjut Ayano Koji, kecepatan mereka dalam mengambil keputusan menunjukkan bahwa mereka memang berniat menggunakan taktik itu sejak momen mereka memahami aturan. Sebagian besar kelas biasanya akan ragu di awal, merencanakan strategi, mempelajari cara menggunakan senjata, namun Ryuen sudah memperhitungkan semua itu. Itu adalah strategi yang penuh dengan keberanian dan juga ketegasan, benar-benar ciri khas dari si Ryuen. Tentu saja ada faktor lain yang mendukung keberhasilan penyerangan itu, namun sekarang bukan waktunya untuk membahasnya. Penyergapan ya, dia sebenarnya bisa saja menunggu dan membiarkan kelas lain saling menghancurkan. Dasar Ryuen, sialan. Benar-benar mengambil resiko yang besar, ucap Hashimoto. Nada suaranya bercampur antara kejengkelan, kepanikan, dan juga amarah, dan sedikit kekaguman. Perasaan jujur Hashimoto tumpah begitu saja dan terdengar oleh semua orang. Saat aku menoleh ke belakang ke arah para siswa yang mengikuti kami, aku menyadari salah satu dari mereka mulai tertinggal.
Sebagai pemimpin barisan, aku langsung memperlambat langkah dan menghentikan semua orang sepenuhnya dalam waktu 3 detik. "Hei Ayano Koji," teriak Hashimoto. "Kenapa kita berhenti? Bukankah kita harus memperlebar jarak dari mereka?" tanya Hashimoto kembali. "Tidak," jawab Ayano Koji. "Ini batasan kita. Kalau kita memaksa lebih jauh, akan ada yang tumbang." Ya, tepat pada saat itu, orang terakhir yang tertinggal adalah Morishita, yang akhirnya menyusul kami dan langsung menjatuhkan dirinya ke tanah. Seperti dugaanku, ini karena aku lari maraton dengan penuh di lapangan sekolah kemarin, ucap Morishita yang memberikan alasan yang sama sekali tidak diperlukan. Aku bertanya-tanya apakah dia memang tipe orang yang tidak bisa puas tanpa menambahkan kebohongan kecil di setiap saat. "Serius Morishita," gumam Hashimoto. "Kamu yang semangat sendirian, tapi sikapmu malah seperti ini. Jangan terlalu keras kepadanya. Lagi pula itu Morishita, apalagi dia anak perempuan. Memang lebih cepat mencapai batasan fisik," ucap seseorang dari barisan. "Ya, masuk akal juga sih," balas Hashimoto. Di mana mengharapkan siswa perempuan yang tidak atletis untuk menyamai kecepatan anak laki-laki yang atletis memang tidak masuk akal. "Kalau kita saja sudah kewalahan seperti ini," ucap Ayano Koji, "musuh juga seharusnya tidak bisa mengejar dengan kekuatan penuh." Dan fakta bahwa mereka belum muncul kembali mendukung hal tersebut. Ya, hutan di belakang kami kini terjatuh dalam keheningan, membuat keributan sebelumnya terasa seperti sesuatu yang tidak nyata. Aku kemudian menyuruh semua orang untuk setidaknya meneguk sedikit air yang kami punya. Ya, kami harus menghemat sebanyak mungkin. Setelah sedikit terdehidrasi dan napasnya mulai stabil, Yoshida bersandar pada sebuah pohon dan bergumam. "Jujur saja, penyergapan itu mustahil untuk dihadapi. Ini cacat dalam aturannya," ucap Yoshida. Ya, rasa frustasinya bisa dimengerti meskipun tidak sepenuhnya tepat. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak bisa dideteksi. Orang yang harusnya paling cepat menyadari hal tersebut adalah komandan. Seseorang yang bisa melihat keseluruhan situasi sekaligus. Begitu full jam GPS diaktifkan, pembaharuan posisi setiap 5 menit akan berhenti berubah. Seorang komandan yang mengamati dengan cermat seharusnya bisa menyadari bahwa semua penanda GPS membeku pada saat yang sama. Bahkan jika semua orang berhenti bergerak, tidak ada pergerakan sama sekali selama 5 menit atau 10 menit tetap terasa tidak wajar. Jika memang tidak ada pergerakan, maka seharusnya dilaporkan bahwa memang tidak ada pergerakan. Namun Shimasaki melewatkan hal tersebut. Kemampuan seorang komandan akan menjadi kemampuan kelasnya secara keseluruhan. Dan kelemahan itu terbongkar dengan sangat menyakitkan sejak awal ujian. Tentu saja aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Wajar jika dia terus menatap tabletnya tanpa lengah, mengingat ujian baru saja dimulai. Tapi melacak dengan sempurna lebih dari 100 penanda GPS jelas melampaui kemampuan orang biasa. Sementara kebingungan masih berlanjut, Takemoto menghubungi Shimasaki untuk mulai mengelompokkan siapa saja yang masih aman dan siapa saja yang telah tersingkir. Aku menyerahkan jalur komunikasi itu pada Takemoto dan sedikit menjauh untuk memeriksa persediaan kami yang masih tersisa. "Hei," ucap Hashimoto yang berdiri di samping Takemoto mendengarkan percakapan. Dia lalu mendekatiku. Wajahnya tampak semakin muram. "Kabar buruk, Kito tersingkir. Maksudku, aku memang tidak yakin dia bakalan bisa lolos, tapi tetap saja," ucap Hashimoto. "Itu tidak bisa dihindari," balas Ayano Koji. "Lawan-lawannya kemungkinan seluruh kelas B, tapi dia sudah memberikan kita waktu tambahan untuk kabur. Lebih dari yang bisa kita harapkan. Jika perannya sudah menahan mereka tidak berhasil, kerusakan pasti akan jauh lebih besar. Sepertinya 3 orang yang lolos belakangan adalah Yano, Sawada, dan juga Tsukasaki. Tapi mereka tidak tahu posisi kita maupun musuh, jadi mereka akan berkeliaran sendirian untuk sementara waktu. Akan sangat bagus kalau mereka bisa mencapai posisi di mana kita bisa bergabung kembali," lanjut Hashimoto. "Untuk saat ini kita juga tidak bisa bergerak menjemput mereka, jadi kita hanya bisa menunggu." "Dan kabar buruk lainnya," lanjut Hashimoto dengan enggan. "Rokaku menjatuhkan senjatanya saat melarikan diri. Apa kita laporkan ke sekolah sebagai barang hilang atau coba ambil kembali nanti?" tanya Hashimoto. Ya, dengan wajah penuh rasa bersalah, Rokaku menundukkan kepalanya dari jarak yang cukup dekat. "Catat saja sebagai barang hilang," ucap Ayano Koji. "Laporkan ke komandan dan biarkan pihak sekolah yang mengambilkannya. Soal Rokaku, kalau perlu kita akan menugaskannya ke peran cadangan," sambung Ayano Koji. Dan saat aku memastikan langsung kepada Rokaku apakah dia baik-baik saja, aku mendapat jawaban yang tegas disertai permintaan maaf sekali lagi. Lalu, angin berembus pelan di antara perpohonan, dan untuk sesaat yang singkat, hutan itu kembali lagi sunyi.
Hashimoto yang memperhatikan semua itu menatapku dengan sedikit rasa penasaran. Satu-satunya hal yang bisa dibilang menyelamatkan situasi kacau ini adalah kamu yang tetap bisa tenang sejak awal sampai sekarang ini. Belum genap 1 jam sejak ujian khusus dimulai, dan dalam ujian khusus yang berlangsung beberapa hari ke depan, meskipun situasinya ini tergolong krisis, seorang pemimpin yang panik dan mondar-mandir tanpa arah tidak akan mampu menebus jalan ke depan. Kalau bicara realistis, kita masih bisa mengelolanya kan? Tanya Hashimoto. Aku bohong kalau bilang kita tidak terdampak. Belum sampai 1 jam dimulai, posisi kelas 3C sudah memburuk cukup parah, balas Ayano Koji. Iya sih, gumam Hashimoto dengan pelan. Tapi, itu tidak berarti peluang kita untuk menang sudah hilang. Kalau satu VIP kita tersingkir, maka kita jatuhkan 2 dari mereka. Kalau nanti ada 1 lagi yang tumbang, kita jatuhkan 3. Sesederhana itu saja, jelas Ayano Koji. Begitu ya, kalau begitu, ini terakhir kalinya aku bersikap lemah. Aku akan terus percaya padamu. Kalau aku mengikuti instruksimu, aku pasti bisa menemukan jalan keluar. Jadi, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Hashimoto. Ada beberapa opsi, jawab Ayano Koji. Tapi yang terpenting, kita harus menjaga jarak dari kelas Ryuen dulu, sambung Ayano Koji. Supaya mereka tidak membuat kita lengah lalu menyerang lagi ya, ucap Hashimoto. Ya, aku rasa mereka menghentikan pengejaran karena mempertimbangkan kemungkinan kita memasang penyergapan dan juga melakukan serangan balasan. Tapi kalau mereka melihat celah, mereka masih bisa datang menyerang kembali. Jadi untuk berjaga-jaga, ucap Ayano Koji. Bahkan dengan jarak yang sudah kita ciptakan, itu masih jarak yang bisa ditempuh dengan lari singkat. Sama sekali belum bisa disebut sebagai zona aman. Untuk memastikannya, bisakah kamu cek lagi apakah ada siswa yang kesulitan di tahap ini? Aku ingin kamu menyuruh mereka membicarakan apapun yang tidak mereka pahami atau yang membuat mereka cemas, lanjut Ayano Koji. Kemudian Hashimoto menerimanya tanpa menunjukkan wajah kesal dan langsung menuju ke teman-teman sekelas kami tanpa ragu. Setelah bertukar posisi, Shiraishi yang sedari tadi mendengarkan dari dekat lalu mulai lebih dekat kepadaku. Aku mendengar pembicaraanmu dengan Hashimoto. Bahkan dalam situasi seperti ini, Ayano Koji-kun, kamu tidak terlihat cemas sama sekali soal kemungkinan menjadi orang pertama yang menerima hukuman drop out, ucap Shiraishi. Aku tidak cemas, jawab Ayano Koji. Kalau itu memang hasil dari memberikan yang terbaik, aku akan menerimanya. Tapi itu bukan sekedar kalah, ucap Shiraishi. Dalam skenario terburuk, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Dan kelas C akan dilarang mencapai kelas A lagi. Kalau kamu tidak menginginkan masa depan yang seperti itu, maka kita harus menang, ucap Ayano Koji. Ya, bukan berarti dia meragukan kemenangan kami. Nada bicaranya justru menunjukkan hal sebaliknya. Kalau begitu, mari kita raih kemenangan itu bersama-sama, balas Shiraishi. Aku lalu menatap matanya dan dia terus menatap balik dengan ekspresi lembut. Tidak ada sedikit pun tanda kecemasan dalam sikap maupun perilakunya. Bahkan entah kenapa dia terlihat seperti sedang menikmati krisis yang sedang kami hadapi ini. Kenapa bisa begitu? Apa yang menjadi dorongan yang membuatnya merasa seperti itu? Lalu perasaan tidak nyaman yang samar muncul di dalam pikiranku, tapi itu segera ku tepis. Untuk saat ini kenyataan harus dihadapi secara langsung. Fakta sederhananya, sekalipun kejam, 15 anggota kelas kami sudah tersingkir dan dieliminasi, termasuk 1 orang VIP. Aku langsung meninjau ulang situasi di tempat dan menyusun kembali seluruh informasi yang ada. 3 siswa, Yano, Sawada, dan Sukasaki, belum ditandai sebagai orang yang tersingkir, tetapi saat ini terpisah dari kelompok utama. Shimasaki adalah satu-satunya yang mengetahui posisi mereka saat ini. Namun selama taktik full GPS jam milik kelas B masih aktif, kami tidak akan bisa melakukan misi penyelamatan. Sebaliknya, pihak Ryuen sudah mengetahui keberadaan ketiga siswa tersebut. Jadi kemungkinan besar mereka akan membagi tim dan mengirim orang untuk memburu mereka. Seandainya Shimasaki menyadari hal ini lebih awal, gumam Hashimoto, hampir seperti mengucapkan penyesalan yang keluar tanpa disengaja. Itu salah, Hashimoto Masayoshi. Orang yang harus disalahkan adalah Ayano Koji Kiyotaka, balas Morishita. Dan Morishita menunjukku dengan jelas, jari telunjuknya sengaja diarahkan tepat ke arahku. Ujungnya nyaris menyentuh mataku. Seorang pemimpin sejati harusnya sudah memberitahu komandannya, ucap Morishita. Lalu saat dia masih berbicara, aku langsung mengangkat senapang serbuku. Apa yang kamu pikirkan? Balas Morishita. Ya, Morishita membeku. Untuk sesaat dia benar-benar mengira kalau sarkasminya telah membuatnya akan ditembak di bagian dada. Pelebaran kecil pada pupil matanya jelas menunjukkan hal tersebut. Dan sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, aku meraih bahunya dengan tangan kiriku, menarik tubuhnya ke arahku, lalu menarik pelatuk sekali.
Waktunya nyaris sempurna. Bersama dengan itu, Kondo dari kelas 3B muncul tanpa suara dari balik bayangan. Senapannya sudah mulai diarahkan ke arahku, namun satu tembakan bersih tepat di dadanya langsung menghentikannya, membuatnya terdiam dengan ekspresi terkejut dan tatapan kosong. Sebelum siapapun sempat memahami apa yang baru saja terjadi, alarm dari jam tangan Kondo berbunyi nyaring. Meskipun terlihat kesal karena sudah sempat mengarahkan senapannya kepadaku, dia tetap menarik jarinya menjauh dari pelatuk. "Sial, kamu benar-benar menyadarinya ya," ucap Kondo. Ya, dilihat dari napasnya yang terengah-engah, dia sudah mengitari area ini cukup lama. "Kamu menjatuhkanku hanya dengan satu tembakan. Tidak, bagaimana kamu bisa menyadarinya?" tanya Kondo. Ya, dia bertanya dengan sisa napas yang dimilikinya. "Kamu pasti sudah cukup lelah. Kamu tidak bisa sepenuhnya menghilangkan suara gerakanmu. Selain itu, keberuntungan ada di pihakku, karena target utamamu adalah aku, bukan orang lain. Kamu terlalu lama membuang waktu untuk mencari bidikan yang sempurna, dan itulah kesalahan fatalmu," jelas Ayano Koji. Ya, meskipun gagal menjatuhkanku, ekspresi Kondo yang terlihat cukup puas itu justru mengesankan. Ya, menjatuhkan pemimpin memang bakal jadi pukulan besar. Seharusnya aku menembak asal saja tadi, ucap Kondo, sambil tetap waspada terhadap sekitar. Kemudian Hashimoto mendekati Kondo yang duduk beristirahat. "Serangan kejutan kalian barusan benar-benar gila, kami kena telak," ucap Hashimoto. Meski sudah dinyatakan keluar, percakapan masih diperbolehkan. Jadi Hashimoto dengan santai memuji kelas B. "Ryuen-san memang luar biasa ya." "Ya, permainan sudah dimulai. Salah kalian sendiri lengah," balas Kondo. "Mungkin masih ada siswa lain selain Kondo yang sedang mencari kita. Kita harus segera bergerak," ucap Ayano Koji. "Kalau begitu, seharusnya kita minta Shimazaki mengecek lokasi kelas B lewat GPS kan?" ucap Yoshida yang buru-buru mengusulkan hal tersebut. Namun aku tidak menjawabnya. Aku hanya menyetel kembali peralatanku lalu mulai berjalan, dan Shiraishi menjelaskannya sambil menggantikanku. "Kondo-kun bisa mendekat karena taktik mereka menghapus seluruh GPS kelas mereka sendiri. Karena 30 menit belum berlalu, sekalipun kita menghubungi komandan sekarang ini, kita tetap tidak akan mendapatkan informasi detail," jelas Shiraishi. "Oh, iya benar juga, itu salahku. Maaf," balas Yoshida. "Kalau begitu, berjuanglah sebaik mungkin untuk kabur selagi masih bisa," ucap Kondo. Ya, meninggalkan Kondo yang dengan ceria melontarkan kalimat provokatif tersebut, kami pun mulai bergerak ke arah selatan, seolah kembali ke titik awal. So, jadi itulah kelanjutan dari isi volume ketiga pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan ya sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.